warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan propeller teori section yang ke-7, propeller efisiensi. Part yang pertama, power and propulsive efficiency. Secara umum, efisiensi pada semua sistem ini diukur ya atau dihitung dari rasio antara power out dan power in. Nah, kalau berkaitan dengan pesawat, ya, maka power efisiensi ini bisa dihitung berdasarkan ya, power out itu adalah thrust dikali dengan true airspeed, sedangkan untuk power in-nya adalah torque pada engine dikalikan dengan 2 kali angular velocity dikali dengan 100%. Ya, memang untuk efisiensi yang terjadi di dunia ini itu tidak ada yang 100%, karena kalau 100% itu berarti sempurna. Ya, padahal kesempurnaan itu adalah bukan miliknya manusia. Maka nilai efisiensi itu pasti di bawah 100%. Ya, walaupun tingkat efisiensi yang paling tinggi sekalipun itu ya mendekati 100%, tapi tetap di bawah 100%. Nah, berkaitan dengan propeller efisiensi, ini kalau misalkan kita kaitkan dengan power efisiensi yang di atas, nah di sini ya, maka power efisiensi ini merupakan rasio antara thrust horsepower yang di dalamnya ada unsur kecepatan pesawat, ya, kemudian dibandingkan dengan brake horsepower yang tentunya di dalam brake horsepower ini juga ada unsur torque-nya. Ya, jadi sebenarnya hampir sama, cuma ini perbandingan dari dayanya. Jadi propeller efisiensi ini merupakan perbandingan atau rasio antara thrust horsepower dan brake horsepower yang dikalikan dengan 100%. Seberapa besar daya thrust yang dihasilkan dan seberapa besar daya torque yang dihasilkan oleh engine. Ya, ini akan dihitung sehingga akan ketahuan berapa nilai tingkat efisiensinya. Nah, ketika pesawat diam on the ground, berarti tidak ada kecepatan pesawat. Ya. Maka kalau misalkan kita masukkan pada rumus, ya, sedangkan di sini power out itu merupakan thrust dikalikan dengan true airspeed. Nah, berarti kalau ini nilainya 0, ya, true airspeed nilainya 0 karena pesawat sedang diam, nah maka nilainya pasti akan 0. Maka power out-nya adalah 0. Ya, karena power out-nya 0, pastinya efisiensinya menjadi 0. Maka dalam kondisi aircraft stationary on the ground, yang terjadi adalah zero propeller efisiensi karena tidak adanya kecepatan pesawat. Nah, sedangkan dalam kondisi in flight, increase with the forward speed, ya, ketika bertambah kecepatannya, ya, kecepatan pesawat, berarti nilai power out-nya sudah di atas 0. Ya, sehingga sudah ada nilai efisiensinya. Ya, tetapi memang tidak sampai dengan 100%. Ini maksimal sekali, ya, maksimal bahwa propeller efisiensi yang bisa dibuat oleh manusia adalah 80%, kurang lebih sekitar 80% efisiensi dari propeller. The most efficient part of the blade is approximately between 2/3 and 3/4 of its span. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya bahwa memang bagian propeller yang paling efisien itu adalah 2/3 panjang blade dihitung dari root sampai dengan 3/4 panjang blade dihitung dari root. Ya, karena pada pembahasan sebelumnya kan ada loosis, ya, terjadi loosis, ya, pada bagian tip dan root, ya, sehingga tingkat efisiensinya itu akan menurun ke bagian root maupun ke bagian tip. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat perbandingan propulsif efisiensi antara
jenis-jenis engine yang digunakan di pesawat. Warna biru ya atau garis warna biru ini merupakan turboprop, berarti menggunakan propeller. Ya, propulsive efisiensi untuk propeller. Warna orange ini adalah high bypass turbofan. Sedangkan warna hijau ini adalah low bypass turbofan. Dan warna merah ini adalah turbojet. Kita bisa melihat bahwa propulsif efisiensi pada low airspeed itu sangat bagus bagi propeller, sangat bagus. Ya, sehingga memang pesawat-pesawat berpropeller ini memiliki take off roll yang lebih pendek dibandingkan dengan pesawat-pesawat dengan engine tipe yang lainnya. Ya, jadi memang sangat tepat kalau kemudian PT-DI mengembangkan N19, N219, kemudian mengembangkan N250, ya, kemudian mengembangkan CN235, ya, KASA 212 yang memang kesemuanya itu adalah pesawat dengan propeller yang itu sangat cocok untuk kondisi Indonesia, di mana Indonesia masih banyak bandara-bandara perintis yang memiliki panjang landasan yang pendek. Karena memang sangat bagus, ya, propulsive efisiensi sangat bagus, sehingga untuk menghasilkan thrust-nya pada low airspeed itu tinggi, ya, sehingga hanya membutuhkan take off roll atau panjang take off roll yang memang lebih pendek dibandingkan dengan tipe engine yang lain. Tetapi memang ada, ya tentunya ada disadvantage-nya juga, yaitu memang propeller ini kan dipengaruhi oleh airspeed. Ya, semakin tinggi airspeed berarti pembentukan angle of attack juga akan semakin kecil. Nah, kalau pembentukan angle of attack semakin kecil, maka akan sampai dengan zero angle of attack-nya. Nah, ketika angle of attack-nya zero berarti tidak ada thrust. Nah, makanya di sini kalau kita gambarkan pada grafik, nilai efisiensi dari turboprop engine, ya, atau pada pesawat berpropeller itu dibatasi dengan kecepatan. Ya, kalau kita lihat gambar di sini kan kurang lebih sekitar mungkin 390-an ya. 390 mph ya, mile per hours. Ya, atau mungkin 400 ini ya. Kalau kita lihat di gambar ya, kalau kita lihat mungkin sekitar 400, kurang lebih sekitar 400 ya. 390 sampai dengan 400 mph ini merupakan batas maksimum tingkat efisiensi tertinggi dari pesawat berpropeller. Kalau kita lihat ini bagaimana dengan high bypass turbofan. Ini memang karakteristiknya kan, kalau high bypass turbofan ini kan memiliki gabungan karakteristik antara turbojet dengan turboprop sebenarnya. Ya, sehingga dalam kondisi-kondisi low airspeed, ya, high bypass turbofan ini juga masih memiliki tingkat efisiensi yang bagus. Bahkan mengalahkan low bypass turbofan dan juga mengalahkan turbojet pada kondisi-kondisi low airspeed. Ya. Dan kalau kita lihat juga ini masih ya dalam kecepatan tertentu, ya, untuk high bypass turbofan ini masih melampaui. Tapi memang nanti pada kecepatan high airspeed, ya, nanti propulsive efisiensi dari high bypass turbofan ini akan turun. Ya. Akan turun, ya. Kemudian nanti akan tapi untuk turbojet ini nanti akan naik terus, ya. Sehingga memang untuk turbojet dan low bypass turbofan, ya, kemudian nanti akan dikombine dengan afterburner system, itu sangat cocok untuk pesawat-pesawat yang kecepatan tinggi, ya, pesawat-pesawat supersonik, ya. Ya, ini nanti sebenarnya pembahasan itu ada di pembahasan gas turbine engine, tapi tidak apa-apa, ini kan untuk membandingkan, ya, untuk membandingkan propulsive efisiensi antara pesawat-pesawat berpropeller dengan pesawat-pesawat non berpropeller. Nah, kalau kita bandingkan propulsive efisiensi antara fixed propeller dengan variable propeller, maka akan tampak pada gambar ini. Ya, di mana di sini ada dua jenis propeller. Fixed propeller, maaf, ada dua jenis fixed propeller. Ya, jenis yang pertama yaitu
ya kalau di gambar ini ya, kalau di gambar kita melihat gambar ini. Jadi kalau lihat gambar ini ada dua jenis fixed propeller, yaitu yang berwarna biru. Ini adalah fixed propeller yang memang didesain ya untuk mencapai efisiensi tertinggi pada cruise propeller. Jadi memang dipakai untuk cruise ya. Jadi pencapaian maksimumnya itu atau pencapaiannya ya, target pencapaiannya itu adalah untuk keperluan cruise propeller tingkat efisiensi tertingginya. Sedangkan kemudian yang kedua adalah climb propeller. Ini memang berarti desain dari propeller ini ya targetnya adalah untuk memenuhi maksimum efisiensi pada climb. Nah, kalau kita lihat ini untuk cruise maupun untuk climb ya ini memiliki batasan airspeed ya, memiliki batasan airspeed ya, dimana cruise propeller ini memiliki batasan airspeed yang lebih bagus ya, karena memang biasanya untuk yang cruise propeller ini memiliki blade angle yang lebih besar dibandingkan dengan untuk propeller yang untuk climb ya propeller. Nah, untuk cruise propeller dan climb propeller ini apakah bendanya satu? Ya bisa saja bendanya satu. Ataupun mungkin memang propeller yang berbeda. Nah, kalau yang bendanya satu ini memang nanti ada ya jenis propeller yang disebut sebagai ground adjustable propeller, di mana propeller ini bisa di-adjust pitch-nya. Ya, pitch-nya bisa di-adjust tapi ketika on the ground saja. Jadi ketika on the ground kita bisa adjust ya propeller pitch-nya ya, propeller blade pitch-nya. Ya, nah, tergantung nanti kebutuhan. Ini kebutuhannya nanti untuk cruise atau untuk climb seperti itu. Ya, tapi tetap ini dibatasi oleh airspeed. Ya. Tapi untuk yang cruise propeller ini pesawatnya tentunya ketika kondisi cruise ini bisa lebih cepat airspeednya dibandingkan dengan kalau misalkan propeller jenis climb propeller. Nah, bagaimana dengan constant speed propeller? Nah, constant speed propeller karena memang tipenya adalah variable pitch propeller, maka batasan airspeednya lebih tinggi ya dibandingkan dengan dengan tipe yang lainnya. Sehingga ketika angle of attack yang terbentuk mulai mendekati zero ya, maka blade angle-nya dinaikkan ya, blade angle-nya dinaikkan ya sampai dengan batas maksimum blade angle. Ya, seperti itu. Tapi tetap karena ini adalah propeller tetap ada batasan airspeed di mana nanti propulsif efisiensinya akan sampai dengan kondisi zero efisiensi. Baik, terima kasih kita sudah membahas tentang propeller teori. Section yang ketujuh propeller efisiensi untuk part yang pertama yaitu power and propulsive efficiency. Ya, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.